Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Indriana Rukmana dengan NIM 14014212272. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bimbingan konseling sebagai bentuk penyelesaian tugas ujian tengah semester mapel bimbingan konseling dengan dosen pembimbing Dr. Anda Sri Samiasih MKes. Latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah dasar. Seiring berkembangnya zaman, masalah yang dihadapi peserta didik semakin beragam, bukan hanya dari dalam diri peserta didik, namun penyebabnya kadang dari luar juga. Tuntunan dari dalam dunia pendidikan, masalah keluarga, bimbingan akan passion, lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, bahkan sampai dunia maya sekalipun dapat menjadi masalah bagi peserta didik. Sebagian besar peserta didik biasanya belum bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dan pertolongan orang lain. Maka dari itu, pemberian nasihat maupun tuntunan jalan yang benar diperlukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Masukan dari orang lain lebih berpengalaman akan memberikan jalan yang mampu membantu mereka menemukan titik terang dalam masalah mereka. Oleh karena itu, bimbingan konseling sangat diperlukan untuk membantu para peserta didik dalam memecahkan masalah mereka. Tidak hanya itu, bimbingan konseling juga dapat mengarahkan peserta didik untuk berjalan di jalan yang baik dan menuntut mereka agar tidak salah langkah. Dengan adanya BK pula, peserta didik akan merasa aman dan nyaman serta ada tempat yang menjadi pendengar atau sandaran bagi mereka saat menghadapi suatu permasalahan. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang konselor terhadap individu atau sekelompok individu yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis dengan tujuan agar individu atau sekelompok individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih mandiri. Konseling adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh konselor untuk memperoleh suatu hubungan antara memberi bantuan yang terlatih dengan seorang yang mencari bantuan. Bantuan yang diberikan berupa keterampilan atau penciptaan suasana yang membuat orang lain agar dapat belajar berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain melalui cara-cara yang lebih tumbuh dan produktif. Bimbingan konseling adalah salah satu layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Persamaan bimbingan dan konseling. 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan yang pertama yaitu bimbingan sama dengan konseling. Pandangan kedua bahwa bimbingan merupakan pendidikan dan konseling merupakan psikoterapi yang merupakan usaha untuk menolong individu yang mengalami masalah. Pandangan yang ketiga, bimbingan konseling merupakan kegiatan terpadu dan tidak terpisahkan. Perbedaan bimbingan dan konseling secara umum terletak pada kegiatan dan siapa yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dari segi kegiatan, bimbingan cenderung pada pemberian informasi dan pencegahan terhadap suatu permasalahan, sedangkan konseling, bantuan tatap muka untuk mengatasi suatu permasalahan. Dari segi tenaganya, bimbingan dapat diberikan oleh guru, orang tua, atau orang dewasa, sedangkan konseling tidak dapat diberikan oleh semua guru, orang tua, atau orang dewasa karena tenaga konseling adalah tenaga khusus yang memiliki keahlian dalam bidang konseling. Alasan guru pembimbing. Ada 9 peran guru dalam kegiatan menjadi pembimbing. Yang pertama, informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif terhadap suatu informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal, pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, motivator. Guru harus mampu memberikan dorongan untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas, kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, direktor. Guru harus dapat membimbing
dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Yang kelima adalah inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang 6. Transmitter, guru tidak bertindak selaku penyebar kebijakan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh adalah fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Guru juga sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Urgensi bimbingan konseling. Adapun urgensi atau pentingnya bimbingan konseling dalam pendidikan diantaranya, yang pertama, upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan perkembangannya. Yang kedua, proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan mulus dan searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut. Yang ketiga, perkembangan siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Yang keempat, siswa perlu mendapatkan bimbingan apabila perubahan lingkungan membawa mereka ke arah yang menyimpang. Yang kelima, bimbingan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. Yang keenam, bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan, sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Kedudukan bimbingan konseling. Kedudukan bimbingan konseling dalam kurikulum landasan penyelesaian konseling. Dalam kurikulum sekolah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni yang tertuang dalam pasal 1/6 yang mengemukakan bahwa konselor adalah pendidik. Pasal 3 bahwa pendidik nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Pasal 4 ayat 4 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pasal 12 ayat 1b yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemauannya. Sedangkan kedudukan bimbingan konseling dalam kurikulum itu sendiri adalah yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat digunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Yang ketiga, memilih dan menggunakan sebagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensi untuk masing-masing siswa. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. Yang kelima, mengumpulkan, menyusun, mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, kerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, menerima tuntunan atau layanan orang tua wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anaknya mereka. 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah. Yang pertama, wilayah manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan supervisi. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijakan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah. Yang kedua, wilayah pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran bidang studi wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemauan berkomunikasi peserta didik.
Yang ketiga, wilayah bimbingan konseling yang memandirikan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Dalam dimensi gerak, guru mata pelajaran dan guru BK sama-sama bergerak pada sistem pendidikan formal. Dimensi tujuan, guru mata pelajaran dan guru BK juga sama-sama memiliki tujuan utama mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada konteks tugas, guru mata pelajaran dapat melalui mata pelajaran dengan skenario guru, sementara guru BK dengan pelayanan yang memandirikan dengan skenario konselor. Fokus kegiatan bagi seorang guru mata pelajaran akan berfokus pada pengembangan kemampuan penugasan bidang studi dan masalah-masalahnya, sementara guru BK akan fokus pada pengembangan potensi diri di bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan masalah-masalahnya. Untuk hubungan kerja, guru mata pelajaran dan guru BK juga sama-sama mempergunakan alih tangan atau referral. Target inversi bagi guru mata pelajaran pada individual sangat minim. Pada kelompok perlu pemilihan strategi dan leksikal sangat utama. Sementara guru BK individual sangatlah diutamakan. Kelompok perlu pemilihan strategi dan leksikal sangat minim. Ekspektasi kinerja. Guru mata pelajaran memiliki ukuran keberhasilan melalui pencapaian standar kompetensi kelulusan dan lebih bersifat kuantitatif. Pendekatan umum dipergunakan yaitu dengan memanfaatkan instructional effect and natural effect melalui pembelajaran yang mendidik. Dalam perencanaan tindakan inversi, guru mata pelajaran melihat dari kebutuhan belajar terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik. Pelaksanaan tindakan inversi dilakukan dengan menyesuaikan proses berdasarkan respon ide sinkronisasi dari peserta didik yang lebih terstruktur. Sementara guru BK mengukur keberhasilan dapat dilihat dari kemandirian dalam kehidupan dan lebih bersifat kualitatif, yang unsur-unsurnya saling terkait. Dalam pendekatan umum, guru BK dilakukan dengan pengenalan diri dan lingkungan oleh konseli dalam rangka menuntaskan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan mempergunakan skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseling dalam perencanaan tindakan inversi meliputi dari berbagai kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseling. Difasilitasi oleh konselor, dana pelaksanaan tindakan inversi melalui penyesuaian proses berdasarkan respons idiosinkretik konseling dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan pelaksanaan bimbingan konseling yaitu berupa membantu konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Fungsi bimbingan konseling. Fungsi-fungsi tersebut akan diuraikan. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu upaya
konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keempat, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, khususnya konselor, guru, atau dosen untuk mengadaptasi program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu atau konseli. Yang kelima, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Dan yang terakhir ada fungsi pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Orientasi bimbingan konseling terdapat 3 orientasi utama. Yang pertama, orientasi perseorangan. Orientasi ini disebut sebagai orientasi individual yang memiliki pengertian sebagai bentuk layanan konseling yang berfokus pada pelayanan konselornya merupakan setiap individu yang ada di dalamnya. Yang kedua, orientasi perkembangan merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang fokus pelayanannya konselor adalah kepentingan perkembangan yang ada dalam individu. Yang ketiga, orientasi permasalahan adalah bentuk layanan konseling yang mencegah pengetasan permasalahan agar individu dapat terhindar dari beban di dalam dirinya. Individu didorong untuk memahami informasi dan aspek lingkungan yang bermanfaat untuk mencegah timbulnya masalah pada dirinya sendiri. Asas-asas bimbingan konseling diantaranya yang pertama, asas kerahasiaan. Sesuatu yang dibicarakan antara klien dan konselor tidak boleh disampaikan atau tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling, maka sangat diperlukan suasana yang sukarela. Sukarela di sini bermaksud bahwa dalam melaksanakan pelayanan bimbingan konseling tidak ada paksaan sama sekali. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Yang keempat, asas kegiatan. Usaha bimbingan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti bila klien melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konseli. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas bimbingan yang mengkehendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu maupun kehidupan sehari-hari.
Yang ke-10, asas keahlian. Untuk menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, para pembimbing harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Yang ke-11, asas alih tangan. Di sini bermaksud bahwa jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Yang terakhir ada asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling, tentu terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan yang di dalamnya bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu, memperhatikan tahap-tahap atau berbagai aspek perkembangan individu, serta memberi perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbingan konseling berusaha atau berurusan dalam hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah, dan menjadikan faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga, serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari orang lain. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kerjasama antar guru pembimbing dan guru-guru lain dan orang tua akan amat menentukan hasil pelayanan dari bimbingan konseling. Pengembangan program pelayanan bimbingan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Saya pernah membantu orang lain seperti anak kecil saat menangis, saat terjatuh. Nah, dalam situ kita bisa memberikan penguatan, dorongan agar mereka tuh tidak takut untuk terjatuh lagi, dan itu termasuk dalam bimbingan konseling. Hal ini juga bisa menjadikan anak untuk tidak takut dan mampu untuk belajar kembali. Tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, orientasi bimbingan konseling, dan asas-asas bimbingan konseling dapat dilaksanakan ketika dalam memberikan pelayanan pendidikan di sekolah menengah dasar. Seperti saat misal ada seorang anak yang mungkin dia mempunyai masalah dalam kehidupan sehari-harinya, anak tersebut bisa untuk berkonsultasi kepada guru BK agar anak tersebut bisa menemukan jalan keluar
itu yang saya sampaikan terkait bimbingan konseling. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.